segenap perangkat desa Bakalan. Yang saya hormati pula Mas Adi sebagai Ketua Karang Taruna Desa Bakalan beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati pula seluruh tamu undangan yang mohon maaf sekali belum bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya sayangi dan juga saya banggakan seluruh teman-teman yang telah semangat untuk mengikuti acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rasa syukur mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan seluruh alam yang dengan alhamdulillah yang merupakan cara kita untuk mengekspresikan rasa syukur kita atas segala nikmat dan segala hal yang telah Allah berikan kepada kita semua sebagai makhluknya. Serta semoga kita selalu diberikan ridho oleh Allah dimanapun kita berpijak. Lalu teman-teman, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab karunia Allah lah kita dapat berada di majelis, di acara yang insya Allah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi agung kita, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa berita gembira, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang serba nyaman seperti saat ini. Oke teman-teman semuanya yang ada di acara hari ini, sebelum saya memulai hitobah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, boleh ya teman-teman ya? Oke. Mangga ke tanah Bali, tidak lupa dengan pisaunya. Saya Iis asalnya Pati, siap menemani Anda semua. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan biar kita makin sayang. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlailatul Nisfa. Teman-teman bisa manggil saya Iis, dan seperti yang ada di pantun tadi ya teman-teman, saya berasal dari Pati, tepatnya di Desa Bakalan, desa yang sekarang saya pijak tanahnya dan saya junjung tinggi langitnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang mungkin akan sedikit sensitif dibahas oleh pemuda-pemudi seumuran kita. Ya kira-kira sensitif untuk orang-orang yang umurnya sudah berkepala dua. Oke, topik ini mungkin akan sedikit juga bikin ketar-ketir karena saya akan membahas topik mengenai pernikahan. Di umur kita yang rata-rata sudah berkepala dua, pasti sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mendesak kita, baik itu dari keluarga maupun dari orang-orang selain keluarga, bisa jadi dari teman, dari tetangga mungkin. Pertanyaan-pertanyaan semacam, kapan nih calonnya dibawa ke rumah? Kapan nih itu loh si Ami tuh udah hamil? Kok dia udah punya anak, masa kamu belum nikah? Nah, pertanyaan ini pasti sering banget masuk ke telinga kita ya. Karena umur udah 20 dan belum menikah gitu. Ya, saya tahu karena saya juga pernah merasakan bagaimana sesaknya ditanya hal-hal yang seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke topik pernikahan itu teman-teman, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman, kira-kira apa
apakah teman-teman itu sudah mengetahui apa sih tujuan pernikahan dan apa saja yang harus disiapkan sebelum kita menikah? Sebelum saya dan teman-teman menikah dengan pasangan masing-masing, begitu. Itu maksud saya. Nah, apakah memulai sebuah pernikahan itu sulit atau justru mudah? Nah, singkatnya begini teman-teman. Menikah itu berarti kita harus siap memulai sebuah hubungan jangka panjang, menghabiskan sisa hidup kita, menghabiskan intinya menikah itu berarti kita memulai sebuah hubungan jangka panjang dengan seseorang dengan seseorang yang memiliki kepribadian berbeda dengan saya, dengan teman-teman. Hubungan jangka panjang antara dua pribadi yang berbeda pada banyak aspek, mulai dari aspek latar belakang, pemikiran, selera, dan banyak hal, sosial, budaya, dan yang lain-lain. Ada banyak hal yang sebelum menikah hanya cukup dengan kata aku. Kemudian setelah menikah, hal-hal tersebut berubah dan tidak boleh hanya dengan aku. Setelah menikah, hal-hal tersebut harus disebut dengan kita. Hal-hal yang biasanya disebut dengan aku, setelah menikah akan disebut dengan kita. Di beberapa aspek tentunya. Namun, justru disitulah yang sesungguhnya terdapat hal besar yang tidak bisa dihasilkan dengan kesamaan. Kesamaan antara pribadi itu hanya memungkinkan pribadi tersebut melakukan kerjasama antar personal, antar aku dengan pasanganku, begitu. Namun adanya perbedaan memungkinkan seorang laki-laki dan juga perempuan itu melakukan sinergi atau kerjasama yang menguntungkan pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Nah, bukan hanya 1 tambah 1 menjadi 2, namun dalam sinergi yang pas dan juga menguntungkan, 1 ditambah 1 bisa sama dengan 1000, bisa sama dengan 1 juta, bisa sama dengan 200 juta, 100 miliar, dan yang lain-lain. Lalu, bagaimana sih cara kita mendapatkan pasangan dan membangun hubungan yang dapat bersinergi? Membangun pernikahan yang bisa membangunkan sinergi antar laki-laki dan perempuan. Nah, untuk membangun sinergi itu tentunya diperlukan suasana keluarga surgawi. Al-Quran pun telah jelas memberikan gambaran tentang konsep keluarga surgawi. Nah, apa sih keluarga surgawi itu? Keluarga surgawi itu adalah sebuah konsep keluarga yang dibangun dengan dasar komunikasi yang efektif. Pembahasan ini terdapat dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 25 hingga 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha la'wa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Yang berarti mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 25 dan juga 26. Nah, selanjutnya, untuk menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis, apa sih yang harus dilakukan? Nah, pertama, teman-teman bisa nyatet ya. Yang pertama, pasangan yang akan menikah harus benar-benar melakukan perencanaan. Kenapa? Karena hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menyiapkan lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab sumber daya manusia yang baik dan berkualitas itu akan sangat berguna untuk menjadi bekal generasi
yang akan membawa negara dan juga agama kita ke arah yang lebih baik lagi, serta sumber daya manusia tersebut dapat diandalkan untuk membangun peradaban umat manusia yang lebih baik dan bermoral. Begitu. Lalu yang kedua, memelihara hubungan bukan hanya berdasarkan cinta saja, tetapi juga kesamaan visi. Nah, sebab cinta itu rasa loh teman-teman. Cinta itu rasa, dan rasa itu bisa hilang kapanpun. Namun jika sebuah hubungan itu tidak hanya didasarkan cinta tapi juga visi yang baik, maka visi tersebut harus diwujudkan. Karena tentunya jika ada visi di dalamnya antara laki-laki dan perempuan memiliki visi yang sama, maka mereka dapat bersinergi dengan baik. Nah, tidak usah khawatir dengan hubungan tanpa cinta atau mawaddah, sebab Allah memberikan rasa lain yang bernama rahmah atau kasih sayang. Rahmah ini atau kasih sayang itu lebih dari cukup untuk menjalani kehidupan bersama, untuk mewujudkan rencana-rencana besar berdua setelah pernikahan, setelah menikah. Lalu yang ketiga, membangun hubungan yang mampu menghargai segenap potensi diri dari kedua belah pihak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki posisi masing-masing. Misalnya, posisi laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, dengan tanggung jawab penuh dalam hal nafkah bagi keluarganya. Sedangkan perempuan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, perempuan bertanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya. Bahkan disebut juga bahwa perempuan adalah madrasah yang pertama atau madrasatul ula bagi anak-anak mereka. Nah, dalam konteks inilah cara berpikir materi dan imateri harus diseimbangkan, sebab materi dan imateri ini sangat diperlukan dalam membangun keluarga yang berkualitas. Nah, kewajiban seorang suami ini sebagai penyokong ekonomi keluarga juga menjadi peran penting dalam sebuah pernikahan, sebab terdapat data yang menunjukkan bahwa di antara faktor penyebab perceraian adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, laki-laki harus bertanggung jawab menjalankan tugas agar keluarga tidak mengalami masalah ekonomi. Masalah ekonomi bisa berimplikasi besar kepada kualitas generasi, karena sejak dalam kandungan sampai masa tumbuh kembang anak itu memerlukan gizi yang terus-menerus, gizi yang cukup. Gizi yang cukup ini juga sangat ditentukan oleh kemapanan ekonomi dari orang tuanya. Ibu yang memiliki waktu berkualitas untuk mengasuh anak juga lebih bisa diharapkan untuk menghasilkan generasi yang berkualitas. Lalu keempat, mensupport perjuangan umat. Nah, kalau hidup hanya untuk pasangan atau untuk anak saja, hewan juga bisa melakukannya loh teman-teman. Makin banyak variabel yang membedakan antara hewan dengan manusia, maka manusia tersebut akan jauh lebih baik. Nah, pasangan yang baik adalah pasangan yang memberikan dukungan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar keluarga. Peran-peran sosial dalam konteks ini menjadi indikator sosial, indikator kesuksesan sebuah keluarga. Nah, peran sosial ini meniscayakan sebuah sikap untuk mementingkan orang lain, kedermawanan, dan juga yang lain-lainnya semacamnya, dan hal itu membutuhkan pengertian tingkat tinggi dari pasangan kita. Jika tidak ada kesepahaman dalam hal ini, dalam hal memperjuangkan umat ini, maka bisa saja terjadi konflik yang akan membahayakan keutuhan pernikahan tersebut. Nah, kemampuan dalam menjalankan 4 hal tersebut, bahkan jika seorang sebuah pasangan itu mampu menjalani 4 hal tersebut dengan baik, maka sebuah keluarga akan bisa menjadi keluarga dengan kriteria keluarga surgawi yang saya sebutkan di awal tadi. Dan keluarga yang demikian tentu saja adalah keluarga yang berpotensi besar akan berkumpul kembali di surganya kelak. Oke teman-teman,
cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Oke, sebelum menutup saya juga mau pantun lagi nih, karena pembukaannya tadi pakai pantun, jadi penutupnya juga harus pakai pantun. Oke teman-teman, oke. Bawa boba di atas topi dengan tangan yang penuh roti. Saya Igis pamit undur diri, semoga dapat berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.